Selamat siang adik-adik mahasiswa peserta ekskursi geologi regional. Saat ini kita berada di STA 2, tepatnya di Bendungan Wadas Lintang, seperti yang adik-adik bisa lihat di tulisan di belakang saya ini. Nah, di bendungan ini berdiri atau berada di atas breksi dari formasi halang. Nah, di lokasi ini nanti kita akan ada dua narasumber, Pak Didit yang akan menjelaskan tentang fisiografi dari Bendungan Wadas Lintang ini. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Wahyu Wilopo. Beliau nanti akan menjelaskan bagaimana faktor geologi teknik yang bisa kita pelajari dari Bendungan Wadas Lintang ini. Selamat belajar dan selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Buat seluruh peserta ekskursi geologi regional 2021, saat ini kita berada di daerah spillway dari Bendungan Wadas Lintang. Nah, kalau kita lihat secara fisiografi, ya, jadi Bendungan Wadas Lintang ini didirikan pada kontak antara formasi penosogan dengan breksi formasi halang. Jadi kalau kita lihat ke arah utara, di sana di arah utara, ini adalah formasi penosogan, sedangkan tempat saya berdiri ke arah selatan itu adalah formasi halang. Jadi breksi formasi halang. Sehingga breksi formasi halang ini seolah-olah sudah membentuk satu dinding alami, ya. Sehingga inilah yang dijadikan tempat untuk didirikannya Waduk Wadas Lintang itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Waduk Wadas Lintang ini melintasi beberapa formasi. Di depan kita itu ada gunung yang cukup mengkerucut, ya, itu namanya Gunung Windu. Gunung Windu itu berasal dari batuan vulkanik formasi peniron. Jadi batuan vulkanik formasi peniron itu membentuk Gunung Windu di sana. Sedangkan lebih ke selatan, lebih ke arah kita, itu adalah Gunung Medasi. Nah, Gunung Medasi itu adalah terdiri dari batuan vulkanik atau breksi vulkanik dari formasi halang. Persis seperti yang kita injak ini. Nah, sedangkan tubuh genangannya, ya, hingga ke arah perbukitan sana yang membentuk bukit-bukit memanjang barat timur, itu adalah perbukitan dari formasi penosogan. Nah, perbukitan dari formasi penosogan ini memanjang barat timur bersama-sama dengan formasi halang yang kita injak, ini merupakan bagian dari antiklinorium karang sambung. Ya, jadi secara fisiografi ini adalah bagian dari antiklinorium karang sambung. Sedangkan Gunung Windu, ya, Gunung Windu dari formasi peniron itu masuk ke dalam unit Bruno Massif. Jadi batuan vulkanik yang masif dan itu bernama unit Bruno Massif secara fisiografi. Nah, antiklinorium karang sambung atau ini memanjang ke arah barat, ya, dan nanti berujung kepada Jampang Masif. Jadi nanti ada perbukitan vulkanik yang masif yang disebut sebagai Jampang Masif. Secara fisiografi keadaannya seperti ini. Nah, nanti ketika kita lihat batuannya, ya, yang bisa kita lihat di sini adalah breksi dari formasi halang. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Saat ini kita berada di tubuh spillway-nya dari Waduk Wadas Lintang. Dan kalau kita lihat batuan yang berada di sebelah saya ini, secara umum kita bisa menyebutnya sebagai breksi vulkanik. Jadi breksi gunung api. Dan breksi vulkanik ini merupakan bagian bawah dari formasi halang yang tersebar luas di sepanjang spillway Wadas Lintang ini. Kita bisa melihat bahwa breksi formasi halang ini, ya, akan membentuk morfologi perbukitan yang cukup masif. Bisa kita lihat di sekitar sini, ya. Di sana ada beberapa perbukitan yang cukup terjal dan cukup curam, ya. Yang dimana batuannya adalah breksi vulkanik dari formasi halang ini. Nah, kalau kita lihat ke dekat, breksi vulkanik formasi halang ini, ya, kita bisa melihat bahwa fragmennya banyak tersusun oleh andesit dengan ukuran yang beragam. Jadi ada yang agak besar, ada yang kecil-kecil. Jadi ukurannya dari kerikil sampai bongkah. Ya. Nah,
bentuknya juga umumnya dia meruncing, ya, umumnya dia meruncing, namun ada beberapa yang membulat. Nah, kalau kita lihat kemasnya secara umum dia kemasnya terbuka. Jadi antara fragmen besar ya, fragmen dengan fragmen ini tidak saling bersentuhan, dia dipisahkan oleh matrik yang lebih kecil. Artinya apa? Ini adalah aliran dari fluida yang sangat pekat, ya, aliran dari fluida yang sangat pekat. Sehingga tidak ada sorting materials. Nah, secara deskriptif ya, breksi ini kalau kita lihat ya, ini adalah dari aliran fluida pekat, kemas terbuka, dan secara genetik ini sebetulnya adalah bagian dari block NS flow. Jadi ini adalah bagian dari pirokrastik aliran. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang peserta ekskursi tahun 2021. Jadi saya melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Didit mengenai kondisi geomorfologi atau regional geologi dari Waduk Wadas Lintang. Jadi Waduk Wadas Lintang ini sebenarnya diresmikan sudah lama, yaitu sekitar tahun 1988 oleh Bapak Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, dengan tujuan utama adalah untuk mengairi lahan pertanian seluas 33 ribu hektar, ya, di mana tampungan di sini itu daerah resapannya adalah sekitar 196 km persegi. Selain untuk kegiatan irigasi, ya, pembangunan waduk ini juga berguna untuk menghasilkan energi listrik, ya, yang diperkirakan adalah sekitar 16 MW. Selain itu juga berfungsi untuk mengontrol bencana banjir yang ada di sekitar wilayah Kebumen dan sekitarnya. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk wisata maupun perikanan. Waduk ini dibangun di atas tadi, jadi formasi halang, yaitu adalah di batuan breksi, di mana dia adalah mempunyai kekuatan yang sangat baik sebagai fondasi, dan juga kita tidak menemui struktur geologi utama di daerah bendungan ini, jadi sehingga kondisinya relatif aman dari sisi kondisi geologinya. Tipe bendungan yang ada di Waduk Wadas Lintang itu adalah tipe Rockville Dam. Jadi Rockville Dam dengan panjang itu adalah sekitar 650 meter, dengan ketinggian adalah sekitar 122 meter, ya. Volume timbunan untuk membangun waduk ini adalah sekitar 7,1 juta meter kubik. Sedangkan air yang bisa ditampung dalam keadaan normal itu mencapai normal, ya, 430 juta meter kubik. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat tipikal dari bendungan yang ada di Indonesia, itu adalah bendungan tipe urukan, karena kita adalah pada zona seismitas yang tinggi, sehingga kalau kita membangun bendungan konkret itu sangat mudah sekali mengalami kegagalan pada waktu gempa. Di samping itu juga biayanya kalau konkret itu adalah lebih mahal daripada urukan. Kita juga memiliki banyak material yang bisa berguna untuk membangun bendungan urukan jadi sekitar kita. Jadi sebenarnya seorang ahli geologi teknik itu tidak hanya menjamin lokasi bahwa itu aman secara kondisi geologi, tetapi juga harus menginformasikan sumber material lokal yang bisa dimanfaatkan untuk membangun bendungan tersebut. Nah, ini adalah gambaran, ya, secara topografi. Dia bentuknya itu adalah agak bukan lurus tapi agak melengkung, ya. Jadi ini adalah memberi kekuatan yang lebih untuk menahan air yang berasal dari sungai yang berada di atasnya. Jadi itu, kemudian di bawahnya ini ada intake untuk mengalirkan
air sebagai penggerak turbin ya yang ada di PLTA bagian bawah, yaitu adalah dia menggunakan jenis turbin Francis ya. Jadi Francis dengan tadi diberangkatkan adalah 16 MW. Nah, detail dari tubuh bendungan sendiri itu terdiri atas yang pertama bagian tengah itu adalah bagian inti. Ini adalah terdiri oleh material tanah yang didominasi oleh lempung sehingga dia relatif kedap, bisa menahan terhadap air. Kemudian bagian sisi luarnya sama sisi dalamnya itu adalah kasih isian batu. Yang ini saya kira adalah dari breksi yang ada di sekitar sini ya, sehingga bisa kita manfaatkan secara ekonomis untuk membuat kekuatan dari bendungan ini adalah lebih kuat. Jadi outfill dam itu adalah lebih menitik beratkan pada kekuatan gravitinya. Jadi untuk menahan itu ya. Jadi di depan ini juga ada ya kecil, ini adalah untuk menahan terhadap pondasi dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah itu kita juga perlu namanya untuk memastikan bahwa tidak terjadi seepage di bawah bendungan. Maka di sini adalah kita buat impermeable. Entah itu dengan namanya itu adalah seed pile atau dengan kita melakukan grouting. Nah, ini adalah untuk meminimalkan terjadinya seepage yang nanti akan mengganggu kestabilan dam. Untuk melihat apakah kondisi dari bendungan aman dan tidak, maka di daerah sekitar sini adalah dipasang beberapa monitoring, alat monitoring. Jadi kalau Anda lihat ke belakang, ini adalah bagian dari damnya, itu ada warna kotak putih-putih, itu adalah monitoringnya. Jadi ada sekitar 6 ekstensometer dan ada sekitar 36 pisometer dan juga ada sekitar 39 patok ya. Jadi mungkin ada yang di atas tadi patok, yang itu adalah nanti akan diukur setiap periode tertentu apakah terjadi deformasi atau enggak. Sehingga nanti kalau terjadi deformasi maka akan dilakukan tindakan untuk meminimalkan ya, khususnya mungkin setelah kejadian gempa. Nah, itu akan perlu dilakukan checking ya untuk melihat kestabilannya. Saya kira itu. Jadi di belakang kita ini relatif lebih landai ya kemiringannya dibandingkan di bagian dalam ya. Ini adalah 1:2 ya. Ini juga sama. Jadi ini adalah lebih landai sehingga dia akan memberikan beban yang lebih kuat untuk menahan air yang ada. Saya kira itu untuk yang sisi sebelah sini. Kemudian nanti kita akan bisa melihat sisi sebelah kanan daerah spillway. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya akan menunjukkan salah satu hal terpenting di dalam kita membangun bendungan, yaitu adalah spillway, atau istilahnya adalah bangunan pelimpah air. Jadi bangunan pelimpah air berfungsi gunanya adalah untuk melimpahkan ya, membuang air pada waktu air itu adalah sampai pada posisi tertentu, sehingga nanti tidak akan memberi beban berlebih pada bendungan yang ada ataupun memberikan tekanan pressure yang berlebih terhadap sumber PLTA. Jadi sumber PLTA itu. Jadi yang di sini adalah namanya adalah tipe dari spillway OG. Ini mempunyai kemampuan sekitar 1.600 ya meter per hari untuk mengalirkan air yang berlimpah. Nah, ini pada waktu ini karena mungkin jumlah curah hujan di bagian hulu relatif lebih kecil sehingga kering ya. Tetapi pada waktu musim penghujan itu nanti akan menjadi bangunan pelimpahnya. Jadi untuk mengurangi debit air yang masuk ke dalam sungai. Nah, ini salah satu fungsi itu adalah tadi yang sudah saya sampaikan di depan adalah untuk mencegah terjadinya banjir. Jadi mengontrol banjir. Jadi air yang keluar itu adalah adalah keluar untuk PLTA. Jadi kita buang untuk PLTA, menghasilkan energi, kemudian kembalikan sungai. Jadi sungai itu hanya pada waktu musim normal ya, musim kemarau itu berasal dari intake yang masuk ke PLTA. Pada waktu musim penghujan kalau lebih ini baru dia adalah berfungsi. Kemudian yang kedua, kenapa spillway itu tidak dibangun pada sisi sebelah kiri tapi sebelah kanan?
Ini dengan alasan kalau Anda lihat di sekitar itu kita lihat singkapan breksi, tapi kalau sebelah kiri kita tidak temukan. Sehingga dengan alasan kondisi geologinya yang lebih stabil, lebih aman, maka spillway itu adalah dibangun di sebelah kanan. Dengan melihat batuannya di sini ya, breksi singkapan lebih kompak sehingga harus ada dilakukan cutting. Nah, itu adalah hal yang wajar. Jadi ini adalah salah satunya ya yang harus kita bangun ya untuk melimpah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada diskusi bisa kita lanjutkan pada waktu kita di kelas. Oke, selamat siang.